Nah, untuk gejala dari rusaknya oksigen sensor, kira-kira seperti apa kejadiannya? Apakah mobil teman-teman misalnya ada mengalami gejala serupa? Bisa saja oksigen sensornya itu yang memang bermasalah. Kadangkala oksigen sensor ini ketika awal mula dia mulai bermasalah, tidak selalu menimbulkan DTC atau trouble code yang menampilkan mil engine menyala di odometer atau di dashboard atau di speedometernya. Tidak mesti seperti itu. Nah, tapi kita bisa melakukan scanning melalui alat khusus ya. Kalau di Nissan misalnya Consult atau diagnostic tester di merek-merek lain ya. Nah, melalui diagnostic tester ini kita akan melihat data monitor dari oksigen sensor. Nah, contohnya seperti gambar berikut ini. Oke teman-teman, dari data monitor tersebut kita melihat bahwa kecenderungan dari oksigen sensor mengasih informasi terlalu lean secara terus-menerus. Nah, memang oksigen sensor ini akan berubah-ubah, rich dan lean di data monitornya sesuai dengan real time pembakaran yang terjadi dan hasil dari gas buangnya dibaca secara real time oleh oksigen sensor. Nah, apabila salah satu pembacaan hanya reach saja atau hanya lean saja terus-menerus, nah itulah yang menimbulkan masalah ya. Menimbulkan masalah, menyebabkan pembakaran tidak sesuai. Yang dibutuhkan oleh mesin seperti apa itu tidak sesuai. Karena ECU mendapatkan informasi yang salah dari exhaust manifold information atau oxygen sensor input signal ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa kalau oksigen sensor bermasalah itu akan sendat, mesin akan naik turun. Kalau kita lihat dari jarum RPM-nya ya, tachometernya itu akan naik turun. Bahkan pada saat langsam atau idling bisa sampai drop ke 400 rpm atau 500 rpm sampai mesin terasa getar. Nah, itu permasalahan biasanya dari salahnya oksigen sensor mendetek dari hasil gas buangnya ya. Jadi ECU pun ketika dia ingin menyuplai bahan bakar atau menyuplai udara masuk itu tidak sesuai dengan kebutuhan mesin real time-nya. Nah, bagaimana kalau misalnya oksigen sensor membacanya terlalu rich atau terlalu kaya? Nah, kembali lagi ini diaplikasikan oleh ECU di proses datanya, nah akan mengurangi pencampuran bahan bakar. Nah, biasanya permasalahan seperti ini terjadi pada saat kita ingin akselerasi ya. Akselerasi kalau misalnya oksigen sensornya bermasalah, dia membaca terlalu banyak bahan bakar yang terbuang sia-sia di exhaust manifold, maka ECU akan mengurangi secara drastis pengkabutan bahan bakar. Makanya ketika oksigen sensor salah mengasih info, akan terasa sendat pada saat kita akan mengakselerasi. Nah, jadi misalnya kita mau nyalip mobil, tak tahu ada sendat dulu ya, gitu ya. Nah, itu bisa jadi oksigen sensornya yang salah kasih informasi. ECU-nya mengurangi pengkabutan bahan bakar. Padahal pada saat akselerasi membutuhkan banyak semprotan bahan bakar, membutuhkan banyak suplai udara masuk. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, sama seperti di kendaraan bermotor, misalnya Suzuki GSX atau Honda CBR yang sudah menggunakan sistem oksigen sensor, apabila diganti knalpot full system dari mulai header sampai ke muffler, biasanya akan bermasalah pada pembacaan oksigen sensornya atau sendat di beberapa RPM. Kalau di GSX bisa di 2000 RPM akan terasa sendat seperti nembak-nembak gitu ya, dan RPM-nya pun jadi naik turun atau tidak stabil. Itu kenapa? Karena diameter dari pipa knalpot yang nggak standar lebih besar, sehingga flow dari udara exhaust manifold itu terlalu besar juga. Otomatis pembacaan dari oksigen sensor pun tidak akurat. Kadang-kadang dia baca rich, kadang baca lean, tidak sesuai dengan kenyataan dari hasil pembakaran tersebut ya. Jadi teman-teman, itu dia problem yang akan dirasakan pada saat oksigen sensor ini bermasalah. Ada yang idle RPM-nya naik turun, tidak stabil, ada yang sendat pada saat ngegas. Contoh kebanyakan di Livina, di X-Trail biasanya pada saat ngegas akan terasa seperti jeda tidak konstan pada saat akselerasi.
Otomatis itu menyebabkan ketidaknyamanan pada saat kita melakukan atau mengendarai kendaraan tersebut. Oke, semoga dari pembahasan yang SN Konten sajikan, teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan tentang problem dari oksigen sensor ini. Dan jangan lupa subscribe channel kami untuk mendukung channel ini tetap berjalan dan semangat untuk menyajikan video-video seputar otomotif. Terima kasih, salam.